Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang kuanggap bahagia ternyata menyimpan luka yang tak terlihat. Semua berawal ketika aku tanpa sengaja menemukan pesan singkat di ponsel istriku. Pesan itu penuh kata mesra, bukan dariku, melainkan dari seorang pria lain. Tanganku bergetar, dadaku sesak, rasa percaya yang selama ini kubangun runtuh seketika. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tanganku, menunggu istriku datang. Ketika ia muncul dengan wajah tenang, aku tahu bahwa hidupku akan berubah. Apa ini? Tanyaku lirih sambil menunjukkan layar ponsel. Tatapannya langsung berubah. Matanya bergetar, bibirnya kaku. Ia mencoba mengelak, namun air mukanya tak bisa berbohong. Diamnya adalah pengakuan paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi kata-kata terasa tak berguna. Yang keluar hanya hembusan, napas berat, dan tatapan kosong. Malam itu, aku memilih diam, membiarkan air mata menetes tanpa suara. Hari-hari berikutnya, rumah kami berubah menjadi tempat asing. Aku tidak lagi memanggilnya dengan panggilan mesra, tidak lagi bertanya kemana ia pergi. Ia tetap memasak, tetap merapikan rumah, tapi semuanya terasa hampa. Seolah-olah kami hanya dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Anak-anak masih kecil, mereka tidak tahu apa-apa. Tawa mereka menjadi alasan mengapa aku menahan diri untuk tidak menceraikannya. Mereka pantas mendapatkan keluarga utuh, meski dalamnya rapuh. Istriku mulai terlihat gelisah. Keheningan dariku justru menyiksanya. Tidak ada amarah, tidak ada bentakan, hanya dingin yang menusuk. Ia sering menatapku seakan ingin bicara, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Suatu malam, aku pulang kerja dan menemukannya duduk di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya letih. Ia mencoba mendekat, meraih tanganku. Namun aku menepisnya perlahan. Kau tetap istriku, tapi jangan harap hatiku kembali, kataku datar. Sejak saat itu, ia semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Aku membiarkannya menjalani hari-hari penuh penyesalan. Diamku adalah hukuman, dan aku tahu ia merasakannya lebih pedih daripada sekadar kemarahan. Namun, di balik semua itu, aku sendiri menderita. Setiap kali melihat wajahnya, aku teringat janji yang dulu kami ikrarkan. Aku benci kenyataan bahwa aku masih menyayanginya, meski ia telah mengkhianati kepercayaanku. Waktu berjalan, kami terus hidup dalam keheningan yang menusuk. Anak-anak tumbuh dengan tawa. Mereka tanpa tahu badai yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Aku tetap berperan sebagai suami dan ayah, tapi tidak lagi sebagai seorang laki-laki yang mencintai istrinya sepenuh hati. Dan disinilah aku sekarang, hidup dengan luka yang kubiarkan terbuka. Aku tidak menceraikannya, tapi aku juga tidak pernah lagi sama. Rumah tangga ini masih berdiri, namun pondasinya retak. Aku memilih bertahan demi anak-anak, meski setiap hari aku harus belajar menerima kenyataan. Istriku pernah, dan mungkin selalu, menjadi luka terbesar dalam hidupku.